kita kopior dengan yang bukan. Minuman dengan bahan dasar kelapa tidak pernah gagal memuaskan dahaga. Terlebih jika kelapa yang dipakai adalah kelapa kopior. Kelapa yang daging buahnya gurih, remah, dan tidak melekat pada tempurung. Sayangnya, minuman ini tidak bisa ditemukan di setiap tempat, mengingat tidak banyak kelapa yang secara alami mengalami mutasi genetik menjadi kopior. Beberapa warga Kelurahan Semuten Jatimulyo Delingo Bantul, termasuk Mbah Paijo, ternyata memiliki beberapa indukan pohon kelapa varietas lokal menghasilkan kopior. Menyadari potensi sumber daya lokal dan tingginya permintaan pasar, kelompok Taruna Tani Rukun Lestari dan pihak kelurahan pun berinisiatif untuk mengembangkannya. Gitu ya. Kalau ini alhamdulillah enak banget, segernya beda, rasanya benar-benar khas kopior yang jarang ditemukan dan kenikmatannya juga lain gitu. Teksturnya lembut, ada sedikit kekenyalannya dan terasa kopiornya itu memang benar-benar asli. Diketahui bahwa Ketua Kelompok Taruna Tani Rukun Lestari, Iwan Haryanto, melakukan kultur embrio di Laboratorium Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS Unit Bogor guna memperoleh bibit kelapa kopior 100%. Sekali proses kultur dapat menghasilkan kurang lebih 700 bibit. Namun proses ini memerlukan waktu yang tidak singkat. Kita mengembangkan kelapa kopior sejak tahun 2023. Tapi dulu kita di 2023 kita varietas lokal kami yang asli Padukuhan Semutun, yang di situ adalah kelapa dalam. Membaca peluang pasar itu kurang-kurang dan kita harus mengembangkan. Ternyata kita kerjasama dengan Kelurahan karena ini adalah milik tanah kas desa. Kita mengembangkan di Padukuhan Semutun tapi di RT 02 ini untuk menjadi pusat diplot kami untuk pengembangan yang luasnya adalah 3 hektar. Dan di sini kita pengembangan untuk menuju pendukung kita untuk menjadi kampung kopior. Ini kita di sini menanam sekitar 700 pohon. Itu terdiri dari 5 varietas. Ada kultur embrio 100%, ada konvensional, wulung ijo, genja entok, dan pandan wangi. Kenapa tertarik dengan mengembangkan kelapa kopior ini? Karena kita mengetahui bahwa kelapa kopior ini adalah jenis kelapa, itu tidak mengenal musim. Panen pertama dari penanaman ini diharapkan dapat dilakukan dalam waktu sekitar 2,5 tahun ke depan. Tak hanya fokus pada produksi, keberadaan Demplot Kampung Kopior Semuten juga mulai menarik perhatian dari berbagai pihak. Di akhir pekan, lokasi ini kerap dikunjungi oleh akademisi, peserta studi banding dari kelompok wanita tani, hingga taruna tani dari daerah lain. Melihat potensi besar dari Demplot ini, Iwan pun memiliki rencana jangka panjang. Jadi kita kerjasama dengan Kelurahan Jatimulyo. Selain kita untuk menanam kelapa kopior untuk pendukung kita untuk menjadi kampung kopior mengembangkan di sini, kedepannya untuk menjadi benar-benar pertanian terpadu. Jadi ada peternakan, ada perikanan, ada holti dan lain-lain. Itu akan menjadi daya tarik tersendiri lah untuk belajar di sini dan menjadi kedepannya akan menjadi wisata edukasi ya. Nah, dari seginya itu beda. Ini agak keras. Biasa. Kalau ini kan dari ini beda. Saat ini Demplot kelapa kopior ini juga ditanami sayuran dengan sistem tumpang sari. Selain untuk memanfaatkan lahan, penjualan hasil pertanian juga menjadi pendapatan bagi petani, serta akan ada bagian yang dialokasikan untuk operasional Demplot. Menurut Iwan, bibit kelapa sendiri tidak memerlukan perawatan yang sulit. Cukup dengan pengairan 1 liter per hari dan pemupukan 6 bulan sekali. Selain fokus pada budidaya, Demplot Kampung Kopior Semuten juga telah memproduksi berbagai olahan kelapa kopior, baik dalam bentuk frozen, minuman kaleng, maupun kelapa segar. Produk kelapa kopior frozen telah dipasarkan ke berbagai rumah makan di Bantul, bahkan hingga ke Bandung. Kita selain memang di sini kita pusatnya menjadi Demplot.
Demplot itu adalah ruang belajar. Bagaimana kalau di sini itu ada mengembangkan potensi kelapa kopior, ya benar-benar di Demplot ini adalah kita bisa belajar di sini. Di samping kita menikmati es kopior, kita juga bisa belajar bareng-bareng di sini tentang perkebunan kelapa kopior maupun dari hortikultura gitu. Tak hanya menyediakan produk konsumsi, Demplot ini juga menjual bibit kelapa. Varietas 100% kopior hasil kultur embrio dijual dengan harga 1,2 juta rupiah per bibit disertai garansi. Sementara itu bibit kelapa konvensional dan wulung ijo dijual seharga Rp185.000, sedangkan bibit kelapa pandan wangi dengan potensi kopior 25% dibanderol senilai Rp200.000. Dari bibit kisaran harga itu ada varietas ya Mas. Jadi kalau yang kultur embrio 100% itu per bibitnya kita 1.200.000. Terus kalau harga buah kelapa kopiornya itu tergantung varietas. Ada yang besar kecil. Kalau yang besar jumbo termasuk grade jumbo itu kita 40. Kalau yang di bawahnya NC itu 30.